Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Demetri Octavia Peranginangin dengan NIM 11S25059. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya mengenai to-do list dengan menggunakan Python. Jadi yang pertama itu folder dengan nama entities dengan files bernama todo.py. File todo.py ini berisi kelas todo yang merepresentasikan satu data todo dalam aplikasi. Yang pertama itu ada kelas todo sampai dengan 0, variabel counter adalah static variable milik kelas, bukan milik objek. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah todo yang sudah dibuat dan berfungsi untuk menghasilkan ID secara otomatis. Lalu selanjutnya itu ada definisi init. Nah, ini tuh gunanya konstruktor init ini dijalankan saat objek todo dibuat. Nanti ID diisi secara otomatis dengan memanggil generate ID. Lalu title menyimpan judul todo. Lalu selanjutnya itu ada is finished. Nah, is finished ini gunanya itu untuk menyimpan status selesai ataupun belumnya. Lalu selanjutnya itu ada definisi generate ID. Nah, ini tuh metode ini tuh bertipe class method, sehingga bisa mengakses variabel class counter. Setiap kali dipanggil, maka counter bertambah 1 dan nilainya dikembalikan sebagai ID. Lalu selanjutnya itu ada definisi get total created. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui berapa total todo yang pernah dibuat selama program berjalan. Dan yang terakhir itu ada definisi str self. Nah, ini tuh metode str ini mengatur bagaimana objek todo ditampilkan saat dipanggil dengan menggunakan print. Ini tuh mempermudah tampilan data di terminal. Kesimpulan dari todo.py ini berfungsi sebagai struktur data utama aplikasi. Lalu selanjutnya itu ada folder repositories dengan file bernama todo repository. Nah, file ini berfungsi sebagai penyimpan dan pengelola data todo. Yang pertama itu ada self data. Gunanya itu variabel data itu menyimpan seluruh objek todo dalam bentuk list. Lalu selanjutnya itu ada def get all todos. Nah, metode ini mengembalikan seluruh data todo yang tersimpan. Lalu selanjutnya itu ada definisi add todo. Nah, yang ini tuh gunanya itu untuk menambahkan todo baru ke list. Lalu selanjutnya ada definisi target todo. Nah, ini tuh gunanya itu untuk kode ini mencari todo berdasarkan ID menggunakan generator expression. Jika tidak ditemukan, maka hasilnya akan none atau tidak ada. Lalu selanjutnya itu ada definisi remove todo. Definisi remove todo ini, jika todo ditemukan maka dihapus dan return true. Jika tidak, maka akan return false. Lalu selanjutnya ada definisi update todo. Nah, definisi update todo ini metode ini digunakan untuk mencari todo berdasarkan ID, lalu mengubah judul jika new title tidak known, dan mengubah status jika new status tidak known. Lalu selanjutnya itu ada definisi search todo. Nah, definisi search todo ini itu gunanya itu melakukan pencarian berdasarkan judul todo secara case insensitive. Dan yang terakhir itu definisi sort todo. Nah, definisi sort todo ini gunanya itu untuk mengurutkan todo berdasarkan ID, judul, dan juga statusnya. Jadi kesimpulan dari todo repository ini hanya fokus untuk mengelola data doang, tanpa fokus pada tampilannya atau inputnya, data inputnya. Lalu yang selanjutnya itu ada folder service dengan file todo service. File ini mengatur alur logika aplikasi. Yang pertama itu ada definisi dev init. Nah, service di mana service akan menerima repository sebagai dependensi atau dependency injection. Dan juga selanjutnya ada dev show todos. Nah, ini tuh gunanya itu untuk mengambil semua todo dari repository dan menampilkannya ke terminal. Lalu ada dev add todo, gunanya itu untuk membuat objek todo baru lalu mengirimkannya ke repository. Lalu selanjutnya itu ada dev remove todo. Nah, ini tuh gunanya itu untuk memanggil repository untuk menghapus todo dan menampilkan pesan jika terjadi kegagalan. Lalu selanjutnya itu ada dev update todo. Nah, ini tuh gunanya itu untuk mengatur proses update tanpa langsung mengakses datanya. Lalu selanjutnya itu ada dev search todo. Nah, yang ini tuh gunanya itu untuk mengambil hasil pencarian dan menampilkannya. Lalu yang terakhir itu ada dev sort todo.
Gunanya itu untuk meneruskan perintah mengurutkan ke repositori. Jadi adapun kesimpulan dari files to the service ini itu sebagai jembatan antara data dan juga tampilannya. Lalu selanjutnya itu ada file utils dengan folder utils dengan file input util. Nah, itu tuh gunanya itu di sini tuh metode statik. Jadi tidak perlu membuat objeknya. Dimana di sini ada return input ini jika user atau kita menekan enter tanpa input, maka akan dikembalikan string kosong, bukan none. Jadi kesimpulan dari input util ini sebagai utility ini untuk membuat input lebih konsisten dan juga lebih aman. Lalu selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada file folder dengan nama view dengan file bernama todo_view.py. Nah, file ini itu gunanya itu untuk mengatur interaksi dengan pengguna atau usernya. Jadi yang pertama itu dev show to do. Nah, itu tuh sebagai loop utama aplikasi. Jika menu ditampilkan, maka input pengguna diproses menggunakan if elif. Lalu selanjutnya itu ada dev add to do. Nah, ini tuh gunanya itu tuh mengambil input judul lalu mengirimkannya ke service. Lalu selanjutnya itu ada dev remove to do. Nah, yang itu gunanya itu untuk mengubah input string menjadi integer dan menangani jika terjadinya error. Lalu selanjutnya itu ada dev update to do. Nah, dev update to do ini gunanya itu tuh meminta ID, judul baru, dan juga status to do-nya. Lalu selanjutnya itu ada dev search to do. Dev search to do ini gunanya itu untuk mencari to do berdasarkan keyword. Lalu selanjutnya itu ada dev sort to do. Dev sort to do ini gunanya itu untuk untuk menampilkan pilihan urutan lalu memanggil service. Jadi adapun kesimpulan dari file to the view py ini itu sebagai hanya fokus untuk input dan juga outputnya tanpa memikirkan logika datanya. Lalu yang terakhir itu ada yang nama filesnya itu main.py. Nah, itu main.py ini tuh sebagai entry point-nya, dimana komponen-komponennya itu seperti to do repository, to do service, to do view itu akan dihubungkan secara berurutan dan akan ditampilkan dengan menggunakan to do view show to do's untuk menjalankan aplikasinya. Lalu dan yang terakhir itu dengan if name ini gunanya itu untuk menjamin program hanya berjalan saat dieksekusi secara langsung. Adapun kesimpulan dari main.py ini tuh sebagai entry point-nya. Jadi sekian penjelasan saya Demetra Octavia Prangin dengan NIM 11S25059 mengenai tugas praktikum saya yang pertama dengan judul to-do list. Saya ucapkan terima kasih.